memahami itu. Dan Anda harus bisa menjelaskan itu. Silakan. Silakan buka dulu keca. Kias 2 Al-Baqarah nomor 191 keca. Al-Baqarah Surah 2 ayat 191. Al-Baqarah 2 ya. Al-Baqarah 2 ayat 91 ya. Bukan Al-Baqarah 2, bukan. Surah Al-Baqarah ayat 191. 191. Al-Baqarah 191 kan? Iya, 191 ya. Alam, Tokopedia, Merdeka, Liputan, Tafsir web aja ya. Ya, silakan lah. Oke. Yes. Al-Baqarah ayat 191 yang ini, dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu atau Mekah. Dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan, dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjid Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu di tempat itu, maka bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir. Lanjut ayat ke-47 itu, Yes 47 ayat 4 keca. Yes 47 ayat 4. Saya buka lagi ya. Yes 47 ayat 4. Ya. QS 47 Ayat 4. ayat 4. Maka apabila kamu bertemu dengan orang-orang yang kafir di medan perang, maka pukullah batang leher mereka. Wow. Selanjutnya apabila kamu telah mengalahkan mereka, tawanlah mereka, dan setelah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang selesai. Wow. Oke. Kalau gini, Yakuja, kalau Raka, kalau mainmu cuma mengambil dalil seperti itu, di Quranmu juga banyak. Boleh ratusan, boleh saya tunjukkan nanti puluhan ayat seperti itu bunyinya. Yang saya tanyakan bukan itu, yang saya tanyakan kok bisa si Muhammad gini, atas antusias si Muhammad lalu Allah mengutus setan-setan itu kepada para kafir itu. Kan Muhammad, kan di situ kan jelas Muhammad meminta ajab kepada Allah, makanya Allah berkata, janganlah engkau tergesa-gesa meminta ajab, makanya Allah mengutus setan-setan supaya mereka semakin berbuat maksiat. Pertanyaan saya, Nabi Muhammad kan diutus supaya orang-orang kafir itu mau mengikuti jalannya Allah. Tapi pertanyaan, kok bisa Muhammad justru meminta kepada Allah supaya kafir itu diajab? Itu. Jadi kalau kamu mau berdalil mengenai ayat-ayat kayak yang di Alkitab tadi, ya itu jelas, itu kan ayat-ayat peperangan. Saya juga bisa berdalil kalau itu ayat peperangan. Ya kamu juga bisa berdalil ayat peperangan. Jadi gimana, bro? Saya tanggapi ya Pak. Bapak ini kayaknya belum jelas. Anda diam dulu gantian. Anda ini kan sudah saya kasih ayat Pak. Dan katakanlah Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Barang siapa menghendaki beriman, hendaklah dia beriman. Dan barang siapa kafir, maka biarlah dia kafir. Jadi kalau lu kafir, lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Ngapain kita perangi kamu? Pasti ada masalah Pak di situ. Makanya dibaca Al-Baqarah 191. Biar Anda pinter Pak. Coba saya tunjukkan ayatnya biar Anda jelas, biar Anda ngerti. Nggak asal ngomong ya. Ya ini coba saya tunjukkan. Bunuhlah mereka di mana kamu temui mereka, dan usirlah mereka di mana mereka telah mengusir kamu. Coba saya ulangi lagi ya. Bunuhlah dimanapun mereka yang kamu temui, dan usirlah mereka di mana di tempat dia mengusir kamu. Artinya begini Pak, ayat yang saya baca sebelumnya, sebelum Al-Baqarah, kamu menghendaki beriman silakan, tidak beriman silakan. Artinya kan kamu diberi kebebasan mau beragama Islam atau tidak. Lah kalau Anda menyerang saya, ya saya harus bela diri dong. Masa Anda membunuh saya atau saya biarkan nyawa saya Anda bunuh? Kan nggak masuk akal itu. Makanya dikatakan usirlah di mana di tempat kamu diusir oleh mereka. Tak bacakan biar Anda ini ngerti gitu loh Pak. Ya. Coba. Dan usirlah mereka dari mana
mereka telah mengusir kamu. Berarti umat Islam ini sudah punya tempat oleh mereka diusir, Pak. Gitu loh. Masa iya kita nggak membela diri? Pada saat itu umat Islam itu jumlahnya sedikit, Pak. Kalau mereka tidak membela diri, hilang ini Islam dari muka bumi. Anda itu harusnya bertanya dulu, bukan menyimpulkan. Bedakan ya dengan ayat Ulangan 20:16. Bedakan, saya tunjukkan perbedaannya. Ulangan 20 ayat 16. Tuhan ini telah memberikan tanah perjanjian kepada bangsa Israel. Jadi dia keluar dari Mesir, Pak, menuju tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Tanah itu sudah dimiliki oleh bangsa Amalek, Pak. Sudah punya bangsa Amalek, di sini sudah tinggal di situ Amalek. Tiba-tiba Israel datang ke sana karena Tuhan menyuruh datang ke sana. Membunuh semuanya, Pak. Coba kita bandingkan ya, ini apple to apple. Apa yang tertulis dalam kitabmu dengan apa yang tertulis dengan kitab saya. Kita perbandingkan. Logikanya begini, saya masuk ke rumah Anda. Saya membawa senjata api, lalu saya todongkan senjata api ini ke kepalamu. Lalu saya mengatakan, rumah yang kamu tempati ini, Pogos, sudah diberikan Tuhan kepadaku, maka kalau kamu tidak keluar, kepalamu aku tembak. Kamu harus keluar dari sini. Sama seperti itu, Pak. Dan Tuhan Anda menyuruh orang diusir dari rumahnya sendiri, gimana itu coba? Kacau kan? Anda mengatasnamakan agama, mengatasnamakan Tuhan, mengusir orang dari kampungnya sendiri. Lalu Anda membandingkan dengan orang yang beragama Islam. Lalu mereka diusir dari kampungnya sendiri. Ya mereka ya harus membela diri dong, Pak. Kalau nggak membela diri, dibunuh oleh orang-orang kafir. Udah jelas itu. Jawaban saya jelas itu. Anda mau bantah, ya harusnya Anda bantah. Allah mendatangkan kesesatan. Tuhan menaruh roh dusta di dalam mulut para nabi.